hari ini ya kita belajarkan urusannya. Baiklah, yang perlu basi lagi. 3 minggu sudah berlalu ternyata cepat sekali ya. Baru malam ini saya baru coba berlatih ya. Semoga bisa diterima sama rekan-rekan semuanya ya. Dipahami ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Muzakir Rifat. Pada hari ini saya diberikan tugas amanah dari Bapak dosen tercinta kita, dosen Dr. Lalu Muhammad Samiuddin MPD, yaitu topiknya teori motivasi belajar perspektif umum dan Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya ingin sedikit bertanya kepada rekan-rekan, atau sedikit cerita ya. Pernah nggak rekan-rekan di sini sekalian pernah lihat siswa yang cerdas, kemudian ketika kelulusan dia mendapatkan nilai yang boleh dikatakan buruk dikarenakan dia malas. Di sisi lain ada seorang siswa yang memang mungkin boleh dibilang kecerdasannya biasa saja, namun ketika kelulusan nilainya sangat membanggakan atau bagus gitu ya, dikarenakan ketekunannya. Apa pembedanya di sini? Jawabannya adalah motivasi. Maka dari itu kita hari ini saya ingin membedah energi yang tidak terlihat ataupun motivasi ini kan tidak terlihat gitu ya, dari perspektif teori raksasa yaitu teori umum dan perspektif Islam. Next. Baik, kita masuk ke pendahuluan di motivasi secara umum, kekuatan pendorong pembelajaran. Sebelum kita masuk, kita harus tahu juga motivasi itu apa sih? Motivasi adalah dorongan baik dari dalam internal maupun dari luar atau eksternal yang mengaktifkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku menuju pencapaian tujuan. Dalam konteks pendidikan, motivasi adalah inti yang menggerakkan individu untuk terlibat aktif dalam proses belajar, mengatasi hambatan, dan berusaha mencapai hasil akademik yang optimal. Memahami motivasi sangat penting karena ia bukan hanya sekedar keinginan, melainkan energi yang memicu inisiatif, ketekunan, dan kualitas usaha belajar. Tanpa motivasi yang kuat, potensi terbaik peserta didik mungkin tidak akan pernah terwujud. Skip. Next. Apa itu motivasi? Tetap tapi dengan motivasi belajar ya. Motivasi belajar karena kita seorang pendidik, maka motivasi belajar adalah daya penggerak psikologis dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungannya, dan memberikan arah demi mencapai tujuannya. Tantangan era digital. Krisis terbesar kini bukan lagi keterbatasan informasi, karena informasi kita bisa lihat ya, informasi itu murah. Kenapa bisa dibilang murah? Kita bisa lihat dengan ChatGPT atau handphone, semuanya dengan media-media yang lain, gampang, mudah. Melainkan krisis motivasi, demotivasi atau kurangnya motivasi yang meluas di kalangan pelajar. Kemudian fokus bahasannya menjembatani perspektif psikologi barat dengan perspektif Islam yang berbasis nilai transendental dan ukhrawi. Next. Baik. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya di sini menjelaskan mungkin saya mengambil teori 3 ya, karena memang motivasi itu banyak dari teori-teorinya, tapi saya mengambil 3 aja: Maslow, Ryan Deci, dan Albert. Ya, baik. Teori kebutuhan Maslow dan self-determination. Hierarki kebutuhan Maslow, deficit needs atau kebutuhan defisit, fisiologis, rasa aman, dan penerimaan sosial. Jika semua ini belum terpenuhi, otak masih masuk ke survival mode atau bertahan, bukan mode belajar. Kemudian ada yang grow needs atau kebutuhan pertumbuhan. Puncaknya adalah aktualisasi diri. Belajar bukan karena terpaksa, melainkan dorongan untuk mengoptimalkan potensi. Belajar menjadi kebutuhan biologis yang menyenangkan, bukan menjadi beban. Ya, kita lihat di sini hierarki kebutuhan Maslow. Paling bawah dasarnya kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Yaitu apa saja? Ada air, ada makanan, ada tempat tidur atau tempat berteduh, kemudian pakaian. Dari sini naik lagi ke atas. Ada kebutuhan keamanan dan keselamatan, safety needs.
meliputi kesehatan, stabilitas, bebas dari bahaya atau aman gitu, tidak ada rasa cemas. Kemudian pekerjaan. Naik lagi, ke atas lagi, kebutuhan, kasih sayang, dan kepemilikan, love and belonging needs. Meliputi apa saja sih? Persahabatan, keluarga, hubungan, dan komunitas. Naik lagi, ke atas, kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Pencapaian, meliputi pencapaian, status, rasa hormat, dan percaya diri. Nah, yang paling tinggi nih, kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Mencapai potensi penuh, kemandirian, dan pertumbuhan diri. Jadi, kalau misalnya ini salah satunya kurang, itu belum bisa dikatakan kebutuhan diri. Sampai dengan yang di atas, harus lengkap semuanya. Seperti itu ya gambarannya. Next. Oke. Kemudian ada teori yang kedua, yaitu dari Deci dan Ryan, Self Determination Theory atau SDT disingkatnya ya. Dibagi dua, dia menjadi dua bagian. Ada intrinsic, belajar karena kesenangan murni dari rasa ingin tahu, minat karena dari diri sendiri, efeknya lebih bertahan lama. Kalau ekstrinsik, belajar karena dorongan luar seperti nilai, ujian, atau takut hukuman. Contohnya seperti kita lihat, didorong dari dalam diri, dia cinta terhadap aktivitas, misalnya dia suka main bola, atau bisa main gitar, atau misal sesuatu hal yang memang dia sukai, seperti ini. Karena dari keinginan sendiri otomatis lebih besar jadinya, efeknya lebih bertahan lama. Kalau ini motivasi ekstrinsik, karena uang. Kamu mau belajar gak? Nanti ayah kasih uang atau ibu kasih uang. Atau penghargaan, nanti kasih sepeda, atau PlayStation, atau apapun. Atau pengakuan dari luar, atau memenuhi harapan. Seperti itu. Next. Ya, dari tadi teori di Ryan dan Deci, dia juga bilang bahwasanya ekstrinsik itu yang tadi ekstrinsik bisa diubah menjadi ke intrinsik seperti ini. Teori determination SDT menurut Deci dan Ryan ada 3 di sini. Akal motivasi intrinsik dan kesehatan mental, intrinsic motivation and mental well-being roots. Keterhubungan, relatedness, hubungan sosial dan kepedulian, social connection and caring. Maksudnya apa sih? Saya sebagai pendidik bahasa Inggris, ketika saya mendidik anak-anak didik saya, kemudian ketika ada chemistry lah orang bilangnya ya, wah gurunya enak cara ngajarinnya nih, gitu kan ya. Terus wah ada kimia juga, ada ininya juga, ada ininya juga, mungkin dari situ mereka punya chemistry yang enak ya guru bahasa Inggrisnya. Nah dengan kayak gitu itu bisa menjadi motivasi belajar buat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, otonomi, rasa pilihan dan kepemilikan, sense of choice and ownership. Maksudnya apa di sini? Dia memiliki kendali penuh atas dirinya. Wah, saya pengen bisa, berarti otomatis dia harus belajar lebih giat lagi. Bukan yang jauh, karena dia sendiri yang ngatur nih, mau jauh atau mau ke mendekati, dalam artian mau belajar gitu ya. Terus kemudian ada penguasaan dan kemampuan, kompetensi atau competence, mastery and feeling capable. Jadi ketika dia udah merasa diri dia, wah mampu nih, otomatis dia juga mindset atau sekarang mungkin bisanya afirmatif atau mindset ya mungkin ya. Bilang jadi mindsetnya itu jadi bagus gitu kemampuannya, seperti itu. Karena memang diasah, seperti itu. Ada 3 tadi ya. Next. Oke. Kemudian teori yang ketiga, self-efficacy. Psikologi barat ini ya, masih di umum ya kita. Teori Albert Bandura, self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya diri sendiri untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ini bukan tentang kemampuan nyata, melainkan persepsi diri terhadap kemampuan tersebut. Yang pertama, mastery experience, pengalaman sukses di masa lalu membangun keyakinan. Contohnya apa? Ketika ada misalnya di kelas 3 Hafiz misalnya, dia pernah ikut juara Olimpiade badminton. Dia pernah juara 1, juara 2, juara 3. Nah, ketika dia sudah pernah di masa lalu, kemudian di masa yang sekarang dia mengikuti lagi, ada rasa percaya diri ketimbang sama orang yang belum pernah melakukan Olimpiade tersebut. Misalnya, waduh, belum pernah ikutan Olimpiade badminton atau misalnya bola segala macam, itu beda rasanya sama orang yang udah pernah menjuarai gitu. Jadinya ini mempengaruhi juga mastery experience. Yang kedua, vicarious experience, melihat orang setara berhasil menyelesaikan tugas. Contohnya, saya sebagai pendidik bahasa Inggris,
saya memberikan tugas exercise kepada anak-anak, misalnya vocabulary ya, pembendaharaan kata-kata. Kemudian saya kasih 1 sampai 10. Tolong dihafalkan, misalnya verb, kata kerja segala macam. Sampai akhirnya yang lain kan ada ini nih, yang hafal 1, kemudian 1 lagi. Nah, teman-teman mereka yang siswa-siswa mereka yang belum hafal, oh, dia udah bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, inilah vicarious experience. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, social persuasion, dorongan positif dari guru, orang tua atau teman. Nah, di sini pentingnya pendidik sebagai seorang guru kita ya nggak usah jauh-jauh dari hal yang tadi. Misal kalian hebat bisa menghafal semuanya tadi vocabulary, tapi tidak hanya seorang pendidik saja. Kalau bisa ada orang tua, ada teman. Jadi dari orang tua juga, deh kamu bagus ini nih, terus belajar bahasa Inggrisnya bagus loh gitu. Atau dukungan teman. Misalnya tadi yang saya kasih tahu pelatihan tadi yang menghafal vocabulary verbs misalnya. Jadi kan satu-satu nih. Coba dong saya tes. Oke, saya tes, kemudian tes lagi, udah bisa nih, baru. Jadi salah satunya itu. Jadi bentuk dorongan positif juga ya. Jadi dukungan juga disupport dari guru, wali murid, dan teman. Kemudian yang keempat, somatic and emotional states, kondisi fisik dan emosi. Kecemasan menurunkan keyakinan diri. Maksudnya apa sih di sini? Nah, ini kondisi fisik dan emosi. Jadi kalau misalnya anak-anak tadi, anak siswa didik kita tadi di rumah mau belajar ke sekolah, mungkin karena dia nggak nurut sama ibunya, dimarahin lah. Sehingga dia jadi malas nih ujung-ujungnya. Jadi kalau bisa itulah tadi ada fungsi tadi ke belakang tadi, social persuasion tadi. Jadi kalau bisa itu juga ya berpengaruh juga ya. Jadi kondisi fisik dan emosi, kecemasan menurunkan keyakinan diri. Jadi kalau misal dari rumahnya juga dia udah yakin bahwa diri dia juga bagus gitu, positif vibes di rumahnya lah, pokoknya nggak ada permasalahan, pasti enak juga di sekolahnya. Demikian. Selanjutnya. Baik, dari kesimpulan 3 pilar teori motivasi barat tadi, ada Maslow, ada Deci dan Ryan, kemudian ada Bandura. Jadi saya klasifikasi satu-satu ya. Maslow ini hierarki kebutuhan kondisi dasar harus terpenuhi sebelum belajar bisa efektif. Tadi yang ada hierarki ya, dari bawah sampai dengan yang di atas tadi, yang sebelumnya tadi kita telah bahas. Kemudian ada Deci dan Ryan, self determination, motivasi intrinsik tadi yang dari dalam sebagai bahan bakar belajar yang berkelanjutan. Kemudian ada Bandura, self efficacy, keyakinan diri sebagai penentu ketangguhan akademis. Ketiganya ini saling melengkapi. Maslow menyiapkan kondisi dasarnya, Deci dan Ryan mengarahkan sumber motivasi, dan Bandura membangun ketangguhan menghadapi kesulitan akademis. Next. Baik, kita masuk ke motivasi dalam perspektif Islam, sudut pandang Islam ya. Dalam Islam, motivasi belajar bukan hanya dorongan duniawi, melainkan berakar pada keyakinan spiritual dan tujuan akhirat. Para sahabat Nabi menjadi teladan utama dalam mengintegrasikan iman dan dengan pencarian ilmu. Sama, ada iman dan takwa di sini. Motivasi tertinggi bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesadaran akan hari akhir. Ilmu dicari untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian pahala dan jannah. Janji pahala yang besar dan balasan surga atau jannah adalah pendorong kuat bagi para sahabat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kemudian ada uswah hasanah atau uswatun hasanah, teladan Nabi Muhammad SAW yang sangat menghargai ilmu dan mendorong para sahabatnya untuk terus belajar menjadi inspirasi utama. Next. Itu ya. Masih dalam motivasi dan perspektif Islam, ada dimensi transenden. Motivasi bukan hanya material, melainkan spiritual. Orientasinya pada akhirat sebagai tujuan tertinggi kehidupan. Kemudian, belajar sebagai ibadah. Menuntut ilmu dengan keimanan dan ketakwaan menjadi proses belajar bernilai ibadah di sisi Allah. Dan yang keenam, keseimbangan holistik penyeluruh. Harmoni antara kebutuhan duniawi dan spiritual menciptakan motivasi yang utuh dan berkelanjutan. Next. Motivasi belajar dalam pandangan Islam. Islam memandang belajar bukan sekedar aktivitas kognitif, melainkan ibadah dan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama itu niat. Nama Allah niat, segala sesuatu itu kan niat. Niat sebagai fondasi. Setiap aktivitas belajar dimulai dengan niat karena Allah, mengubah energi yang dari duniawi menjadi investasi ukhrawi. Kemudian yang kedua,
Ada tazkiyatun nafs, pencucian jiwa yang berfungsi sebagai filter motivasi, melahirkan keikhlasan dan ketangguhan akademis. Yang ketiga, adab sebelum ilmu, penghormatan kepada guru dan ilmu menjadi penggerak psikologis yang kuat dan berkelanjutan. Oke, next. Niatnya, yang tadi pertama kita bahas lagi, niat di sini poros transendental belajar. Fungsi demarkasi pembeda. Niat adalah pembeda utama antara adab dan ibadah. Dua orang di kelas yang sama membaca buku yang sama, nilainya di hadapan Allah bisa langit dan bumi. Apa sih maksudnya langit dan bumi? Jadi ketika ada siswa di kelas sama-sama membaca buku yang sama, tapi yang satu niatnya karena Allah, yang satu karena disuruh orang tua atau takut nanti dimarahin sama orang tua. Jadi beda ya nilainya. Jadi niat itu menjadi pembeda nantinya. Walaupun memang sama-sama dua orang di kelas yang sama, tapi niatnya dari dalam dirinya beda. Kemudian motor penggerak, drive force, ketika niat diorientasikan untuk ridho Allah dan mengangkat kebodohan umat, motivasi belajar tidak akan padam. Hanya karena gurunya galak, nilainya jelek atau fasilitasnya minim. Maksudnya di sini gimana? Ketika anak-anak niat mau ke sekolah, karena dia memang udah mau niatnya sekolah dan ingin membahagiakan orang tuanya dengan ilmunya, jadi walaupun gurunya mau galak, mau fasilitasnya minim, mau nilainya jelek, nggak akan ngaruh sama dia. Itu motor penggeraknya, karena dalam diri dia, saya bisa, saya pengen niatnya ini buat membahagiakan orang tua saya. Seperti itu ya. Next. Baik. Di sini ada teori khauf dan roja. Analoginya dua sayap burung. Jadi semuanya harus seimbang, kiri dan kanan. Khauf itu takut atau kewaspadaan, tapi dalam konotasi yang positif. Kemudian ada roja, harapan atau optimisme. Baik, dalam psikologi Islam keduanya harus seimbang. Jika salah satu patah atau sayapnya patah, burung tidak bisa terbang. Ini adalah bentuk regulasi emosi tertinggi dalam belajar. Baik, next. Saya akan lanjutkan lebih detail lagi. Khauf dan khauf dan raja, dua sayap burung. Analoginya ya. Khauf, takut yang positif. Di sini bukan takut yang melumpuhkan, melainkan yang mendorong tindakan antisipatif. Takut ilmunya nggak bermanfaat, takut menjadi beban masyarakat, takut bertanggung jawabnya nanti di akhirat. Dan yang satu lagi optimis. Roja, harapan yang optimis, penyeimbang rasa takut. Pembelajar muslim termotivasi karena Allah berjanji mengangkat derajat Allah berilmu. Al-Mujadilah ayat 11. Jangan lupa tuh yang tafsahku gitu hasil itu. Dan setiap kesulitan belajar diganjar dengan kemudahan menuju surga. Baik, saya akan satu persatu saya jelaskan. Jika hanya ada khauf, ketakutan, seseorang akan selalu merasa berdosa, frustasi, merasa pasti masuk neraka nih. Dan akhirnya berhenti berusaha karena merasa tidak ada harapan lagi, pasrah. Jika hanya ada roja, seorang akan menjadi terlalu meremehkan dosa, menggampangkan maksiat, dan merasa pasti diampuni atau pasti masuk surga tanpa perlu bersusah payah beribadah. Kalau di sini konteksnya kita sebagai penuntut ilmu, kita jadi biar bisa berjalan di dunia dengan optimis dan rendah hati. Rendah hatinya ini, optimisnya ini. Seperti itu ya. Bisa jelas ya. Next. Jihadun, belajar sebagai perjuangan mulia. Next. Jihadun, belajar sebagai perjuangan mulia. Ya, ada dibagi 3 di sini kategorinya. Fardu ain, wajib ini, ilmu dasar agama dan akhlak yang wajib. Ada fardu kifayah, ilmu spesifik, dokteran, teknologi, bahasa. Harus salah satu mewakili. Kalau nggak ada gimana dong? Nggak ada yang mewakili teknologi gimana? Bahasa gimana? Harus ada satu minimal. Kemudian dari keseluruhannya, semua lelah dan kantuk dicatat sebagai pahala. Islam menaikkan status belajar ke tingkat jihad fi sabilillah. Rasa kantuk, bosan dan lelah saat belajar bukan kesialan, melainkan titik-titik menghapus dosa dan hitungan pahala jihad. Selama proses belajar berlangsung, malaikat memberkatan saya sebagai bentuk ridho. Next. Baiklah, inilah tokoh-tokoh Islam dalam teori motivasi belajar. Kalau tadi kan sudah ada Becirian, ada apa tadi, Albert, kemudian ada Maslow, kemudian sebenarnya kita harus perlu berbangga diri ya, karena memang teori motivasi ini sebenarnya udah dari sebelumnya, sebelum dari teori barat itu, tapi ya kita biar tahu aja nih, ada orang-orangnya. Salah satunya Imam Al-Ghazali, pendekatannya motivasi intrinsik dan intensif, niat. Intinya niat yang lurus untuk belajar sebagai ibadah. Yang kedua, tokoh Islam yang kedua Ibnu Khaldun, pendekatannya pembelajaran bertahap atau tadrij dan penguatan.
Motivasi terbentuk lebih baik jika materi disajikan sesuai tingkat kemampuan. Maksudnya sini seperti apa sih? Jadi gini, ketika saya belajar, kembali lagi ya, korelasinya saya sebagai pendidik bahasa Inggris, saya ngajarin bahasa Inggris itu pasti sifatnya yang kita dulu, misalnya home, misalnya itu apa, drink, ini misalnya meja, table, segala macam. Nggak mungkin yang saya langsung grammar, yang tensi segala macam, nggak mungkin. Jadi ada tahapannya, nggak mungkin saya langsung loncat. Yang ada, apa ini? Gitu ya. Oke, yang ketiga ada az-Zarnuji. Pendekatannya adab dan kesungguhan berdasarkan ta'alimul al-muta'alim. Motivasi belajar harus didorong oleh tujuan mulia, kesungguhan dan penghormatan terhadap guru serta terhadap ilmu serta dunia. Ibnu Sina, pendekatan inquiry, pengamatan dan penerapan. Rasa ingin tahu alami adalah motivator terkuat untuk belajar. Next. Keteladanan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Korelasinya apa sih kok Zaid bin Sabit? Nah, ini nih yang perlu saya jelaskan. Karena saya tadi ya, korelasinya saya sebagai bahasa, kejelasan diplomasi dan perlindungan. Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Sabit mempelajari bahasa kaum Yahudi, Suryani atau Gabi, demi mengamankan surat-surat diplomasi kenegaraan Islam dari distorsi dan penipuan. Zaid menguasainya hanya dalam waktu belasan hari, kurang lebih 15-17 hari ya rekan. Karena didorong oleh ketaatan penuh, niat karena kepada Rasulullah, ketaatannya ini menjadi dasar hukum bahwa belajar bahasa asing bernilai fardu kifayah demi kemaslahatan dakwah. Demikian ya. Next. Nah, man ta'allama lughatul qaum aminan min makrihim. Ini bukan hadis ya. Man ta'allama lughatul qaum amina mim makrihim. Ya. Ini bukan hadis ya rekan-rekan, ini pepatah masyhur di Arab. Barang siapa mempelajari bahasa suatu kaum, maka ia akan selamat dari tipu daya makar mereka. Jadi kalau kita misalnya mau diplomasi ke luar negeri, tapi kita nggak bisa bahasa, misal bahasa Inggris, bisa cuma bahasa Inggris, kita nggak tahu digibulin. Kita nggak tahu ayatnya mereka, pasti kan dibodohin gitu sama mereka. Kita nggak tahu. Ketika kita mengerti bahasa mereka, otomatis kan wah, kita dibodohin, nggak bisa gitu. Jadinya ini selamat dari tipu daya makar. Seperti itu. Next. Oke. Faktor sukses berbicara bahasa Inggris. Saya melihat dari jurnal pengajar bahasa Inggris ELT, jurnal 2022. ELT itu English Language Teacher. Rendahnya kecemasan bahasa atau foreign language anxiety berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas praktik bicara atau speaking performance siswa secara signifikan. Ya, dari data di sini bagaimana? Kelihatan kan ya? Motivasi intrinsik atau rasa ingin tahu itu besar sekali. Keterlibatan aktifnya 85%. Rasa aman di kelas atau low anxiety atau pencarian atau berbicaranya 78%. Motivasi instrumental atau syarat kelulusan, karena ini ekstrintik tadi ya, karena kan syarat kelulusan bukan dari diri, 50%. Strategi menghafal instan. Kemudian metode pembelajaran pasif grammar only 30%. Retensi cakapannya. Next. Oke, sini ada kategori motivasi bahasa Inggris siswa ya. Tugas guru bahasa Inggris Muslim ada mengonversi dan meningkatkan motivasi instrumental atau integratif yang bersifat duniawi menjadi motivasi transendental yang berbuah pahala jariah. Kita lihat instrumental di sini 40% belajar demi meraih nilai tinggi, lulus ujian nasional atau TOEFL, IELTS. Integratif 35% ingin berkomunikasi dengan warga dunia dan memahami literatur global secara mandiri. Kemudian ada transendental Islami, niatnya bersiar menyebarkan nilai kebaikan Islam secara internasional dan berkhidmat untuk umat 25%. Next. Analisis datanya ini ya. Oke, strategi aplikasi di lembaga pendidikan. Ada pembelajaran kolaboratif, model kooperatif dan tematik. Kemudian ada lingkungan internal, apresiasi dan umpan balik konstruktif. Kemudian ada pendekatan spiritual, mengaitkan materi ke tanggung jawab sosial. Ketiga strategi ini saling memperkuat satu sama lain. Lingkungan yang support, pendekatan spiritual yang bermakna, dan model pembelajaran kolaboratif menciptakan ekosistem motivasi yang holistik menyeluruh. Lingkungan internal, pemberian apresiasi tulus dan umpan balik konstruktif secara konsisten, membangun rasa percaya diri peserta didik. Kemudian ada pendekatan spiritual, mengaitkan setiap materi ajar dengan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai keimanan yang mendalam. Yang ketiga ada model pembelajaran, pendekatan kolaboratif, kooperatif dan tematik yang relevan dengan konteks kehidupan nyata siswa. Next.
Ini dia. Dari seluruhnya inilah peran kunci. Siapa? Kita sebagai guru. Guru sebagai motivator, teladan uswatun hasanah. Guru itu menjadi sumber inspirasi, etika, dan moral yang hidup bagi peserta didik. Yang kedua, fasilitator bermakna, mengubah beban belajar menjadi kebutuhan batin yang menyenangkan dan bermakna. Yang tadinya jadi membosankan, jadi oh senang ya. Kemudian membentuk karakter, tanggung jawab besar dalam mencetak generasi penerus yang berintegritas dan berdaya. Jadi dari seluruhnya inilah kuncinya. Kita sebagai guru harus punya ini. Jadi sumber inspirasi buat anak didik, kemudian fasilitator makna. Jadi membuat ketika kita mendidik itu menjadi menyenangkan, mereka senang, nyaman. Terakhirnya menjadikan pembentukan karakter yang cetak generasi penerus yang berintegritas yang bagus. Seperti itu. Ini yang terbaik. Oke, next. Baiklah. Seringkali kita pulang ke rumah dengan lelah yang teramat sangat. Suaranya yang habis dan beban pikiran yang menumpuk. Kita kerap melupakan air mata kita sendiri demi menghapus air mata anak-anak didik kita. Namun setiap peluh dan air mata yang jatuh dalam ketulusan mendidik tidak akan pernah sia-sia. Kita mungkin bukan orang tua kandung mereka, kita tidak sempurna, tetapi di dalam ruang kelas kita adalah pelita hidup mereka. Mari terus mengajar dengan hati, meski kadang hati ini harus terluka oleh prosesnya. Karena upah terbesar seorang guru bukanlah materi, melainkan saat kita melihat mereka sukses dan berkata, terima kasih Bapak Ibu Guru karena dulu tidak pernah menyerah mengajar pada saya. Terima kasih. Demikian presentasi yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bisa dicerna dengan baik ya, maksudnya dengan kawan-kawan. Baik, next quiz. Oke, ini dia kuisnya. Ya, saya bingung awalnya bagaimana ini, saya nggak ngerti presentasi, tapi ya alhamdulillah ada niatan ya, karena memang instruksi saya besar mungkin jadinya saya cari-cari nih. Waduh, saya nggak mau apa sih mengecewakan Pak Lalu ya. Dua. Oke, baiklah. Di sini ada pertanyaan ya, karena memang itu ada kuis ya. Jadi saya memberikan pertanyaan, mitos atau fakta versus fakta, bakat versus kerja keras. Ada pepatah sekuler mengatakan hard work beats talent, kerja keras mengalahkan bakat. Namun di sisi lain, sebagai muslim kita percaya adanya qada dan qadar atau ketetapan takdir Allah ya. Jika masa depan dan rezeki sudah dituliskan, apakah porsi kerja keras belajar kita sebenarnya mengubah sesuatu atau kita hanya menjalankan skenario saja? Bagaimana rekan-rekan menyeimbangkan antara ambisi belajar dan sikap pasrah atau tawakal? Mungkin ada yang bisa menjawab? Di sini saya mungkin ada hadiah tadi bebek saya beri sengaja ya. Karena memang cara saya memang seperti itu di anak-anak didik saya. Jadi awalnya saya ngasih ekstrinsik sampai akhirnya dia nyaman. Oh udah cukup. Instruksi nggak ada sekarang seperti itu. Ya mungkin siapa yang mau menjawab? Atau saya pilih? Bagian dulu. Pak Ketua dulu mungkin Pak Ketua. Pertanyaannya mana banyak nih pertanyaannya nih mitos atau fakta bakat versus kerja keras. Nah, ada pepatah nih Om, hard work beats talent, kerja keras mengalahkan bakat. Namun di sisi lain kita nih sebagai muslim percaya adanya qada dan qadar, ketetapan Allah. Jika masa depan dan rezeki sudah dituliskan, apakah porsi kerja keras belajar kita sebenarnya mengubah sesuatu atau kita hanya menjalankan skenario saja? Bagaimana kalian menyeimbangkan antara ambisi belajar dan sikap pasrah atau tawakal? Yang pasti pepatah itu sangat bagus ya. Itu juga selaras dengan salah satu ayat Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wah, kalau kita ingin merubah sesuatu kondisi keadaan atau kalau yang hal positif kita ingin meningkat kepada yang lebih baik, tentunya harus ada upaya dari dalam diri kita untuk merubahnya. Yang di sana dikatakan hard work itu, keras itu ya. Artinya ada upaya. Berarti dua-duanya atau setuju dengan yang ini? yang ini? Iya. Ada lagi mungkin yang bisa menambahkan? Ustazah Mia, Agil, Miss Mimi mungkin? Ayo, Agil, setuju ya? Setuju ya? Alasannya apa? Alasannya apa ya? Makanya di sini nih menjalankan skenario saja. Bagaimana menyimbangkan antara ambisi belajar dan sikap pasrah itu alasannya gimana? Ya, kalau Setuju misalkan, tapi kalau misalnya gini,
kadang orangnya emang udah punya bakat gitu ya, Hmm. emang sekedar bakat aja itu mungkin dia ya udah sekedar itu aja, tapi dia nggak tahu cara proses untuk menuju ke sana gitu. Kayak bakat kita kayaknya pakai ini yang pemain bola aja kali ya, yang gampang ya buat saya ya. Ya, analoginya. Contoh nih kayak misalkan jadi kayak mungkin orang udah pada tahu ya, kayak Messi dan Ronaldo gitu kan. Messi itu dilahirkan itu dia dari bakat, dari kecil udah bakat gitu, dia nggak perlu bekerja keras pun dia udah jago gitu kan. Sedangkan Ronaldo dia beda, dia tipikal orang yang bekerja keras dan tahu tujuannya untuk apa gitu. Jadi menurut saya bakat versus kerja keras itu ya fakta sih. Fakta. Fakta. Iya. Alasannya tadi ya, jadi Iya. kalau Messi itu dia Iya, memang bakat bakat. sejak Dari lahir. Dari lahir dia Kemudian udah kalau punya Ronaldo bakat. memang dia Sampai dibuat sekarang, iya. karena memang dia tekun tadi yang dari Tekun, awal tadi nah, gitu ya. iya, Oke, iya. oke, siap. Oke. Next. Oke. Oke, dilema niat pujian manusia versus ridho Allah. Jujur saja, saat kita mendapat nilai A atau juara kelas nih, rasa bangga karena dipuji orang tua, guru atau teman itu rasanya sangat menyenangkan. Secara psikologi umum itu adalah apresiasi atau ekstrinsik yang wajar. Tapi dalam Islam kita dituntut ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah, agar ilmunya menjadi berkah. Apakah salah jika kita termotivasi belajar karena ingin pembuktian diri atau ingin membuat orang lain kagum? Bagaimana batas aman antara butuh apresiasi dan penyakit ria nih? Bagaimana? Oke. Mungkin ada yang bisa menjawab? Ayo. Tergantung motivasi. Nah, gimana tuh? Tergantung niatnya ya, misalkan dia niatnya emang Niat ingin ya, dipuji niat. orang Iya. itu, nah itu berarti dia Iya. ya itu riak, bisa dikatakan riak. Tapi kalau misalkan dia emang pengen menunjukkan apa sih kemampuan dia gitu di mata orang lain, bahwa kalau ada pengakuan dari orang lain kan nggak hanya pengakuan sendiri, oh berarti emang benar saya ini mampu gitu, seperti itu. Tidak dikatakan ria karena niatnya hanya untuk menunjukkan kemampuannya gitu, dan Beda-beda tipis soalnya ya. validasi Iya. dari orang Iya. lain itu perlu juga gitu. Perlu juga gitu ya. Iya. Iya. Nah, jadi mungkin Telia mungkin ada masukan atau mau nambahin dari Miss Mimi? Iya, Gimana? tapi kalau misalnya di kantor ya, Ya, nih gimana? kalau kondisi di kantor, kalau kita pintar tapi kita nggak bisa show off, itu nggak dilihat. Gitu. Iya, oke. Tergantung konteksnya Sekarang di ya, mana. iya, Iya oke. kan? Kita Bisa lihat kita, bisa ya, kita kondisi. bisa nih, kita pintar, terus kita nggak bisa, kita nggak bos kita nggak tahu kita kerjanya apa gitu kan. Ya udah gitu aja flat. Gitu, ada saatnya, tergantung juga, ada saatnya memang iya kita Tapi yang harus, nggak melulu show off terus gitu maksudnya? Atau gimana? Apa harus selalu show off? ya nggak juga sih, tapi maksudnya dia tahu gitu, bos kita ngerjainnya apa kayak gitu kan. Nah kalau misalnya penyakit ria apa enggak, tergantung orangnya sih ngambilnya ya, kesimpulan oh ria banget Iya, orang. orang penjilat. Oh iya nah, Biasanya gitu. betul emang penjilat, tapi justru yang kayak gitu iya, yang kayak gitu justru sebenarnya dia pengen seperti kita tapi dia nggak bisa Oh iya. gitu. Jadi tanda tak mampu gitu. Jadi kayak apa sih, penyakit iri hati. Iri hati. Jadi makanya tergantung konteksnya apa. Kalau misalnya kita show off untuk emang hal positif, ya nggak masalah. Baik. Gitu sih. Pandang berarti ya. Iya, sudut bagaimana pandang. menyikapi dan Betul. keadaannya ya. Iya. Iya. Baik. Ya kalau misal kita juga nggak show off juga ya, nggak tahu nih orang bisa apa nggak sebenarnya gitu. Iya. Walaupun ada yang cuma diem super pintar tuh dia. Betul. Kan karakter orang beda-beda. Ah. Biasanya bisa pendiam gitu jadinya agak susah ngomong jadinya jadi. Iya, makanya tergantung Iya. pekerjaannya sebagai apa, Iya, gitu. Baik. Next. Oke, yang ketiga, krisis relevansi ilmu agama versus ilmu cari. Banyak nih anak muda sekarang malas belajar matematika, bahasa atau sains karena merasa nanti di dunia kerja juga nggak pakai rumus ini. Yang penting jual, bisa jualan. Sementara di sekolah Islam kadang ada yang menganggap ilmu umum nomor 2 setelah ilmu agama. Kalau kalian rekan-rekan di sini sekalian diminta meyakinkan seseorang yang skeptis seperti ini, bagaimana kalian menjelaskan bahwa belajar aljabar atau bahasa Inggris itu bisa bernilai pahala setara dengan belajar mengaji? Ada yang bisa dijelaskan? Guru ngaji. Ya. Mungkin Berat. kan aljabar ya makanya. Bagaimana tuh? Biar bisa bernilai pahala seperti setara dengan belajar mengaji. Gitu.
Bagaimana cara menjelaskan? Kalau menuntut ilmu, saya Nah. rasa nggak pilih-pilih ya, Iya. nggak harus agama, Hmm. terus dapat pahala. Hmm. Kalau menurut saya, kalau yang namanya belajar itu baik itu agama atau umum, itu sama-sama menuntut ilmu dan itu pasti ada nilai pahalanya gitu. Karena kan untuk mencerdaskan pikiran gitu kan, itu juga untuk nantinya untuk bekerja kayak gitu-gitu ya. Jadi kita itu harus pintar dua-duanya, pintar agama dan pintar umum juga. gitu. Karena orang Islam kalau bodoh nanti dijajah terus. Nah, gitu. itu tadi yang sudah dijelaskan tadi kan belajar bahasa seperti itu tadi. Iya. Mungkin lagi lah nambahin, Bang Iva? Nambahin dari Iya. Mimi kali ya. Silakan. Oke, itu kan tadi katanya kan apapun pelajarannya Iya. itu mendapat pahala. Iya. Sama korelasinya seperti Islam. Islam itu kan sebenarnya dituntut itu untuk berpikir. Ya, agama yang paling kritis lah. Jangan terlalu mentah-mentah misalkan hukum ini haram gini, kenapa? Kan kita harus untuk tahu itu berarti kan harus cari ilmunya dulu. Betul, Jadi ada dasarnya. Ada dasarnya dulu, nggak langsung naik. Oh, Iya. menurut ini haram ya udah kita ikuti berarti nggak boleh. Iya. Jadi ya kayak gitu sih. Ada lagi mungkin yang bisa menambahkan? Mau menambahkan? Kak Yoga? Oh, mungkin ada lagi Om? Itu saya yang seru tuh ilmu Cari duit. Saya baru dengar itu. Ilmu cari duit. Ada ilmu cari duit soalnya kayak misalnya ilmu trading ilmu cari duit. Trading ilmu cari duit. Ya mungkin terkait masalah Oh, ilmu masalah agama dan agama ilmu yang ini. umum aja kan. Iya, Itu kan iya. hanya definisi Iya, aja. itu lah. Membedakan mana yang disebut ilmu agama Dan ilmu. Iya. Tapi sebagai orang Islam kita harus meyakini bahwa pada dasarnya ilmu agama, ilmu umum kan sumbernya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang kita dituntut untuk selalu mempelajari, di mana nanti ada yang masuk ranah ilmu yang fardu ain yang setiap orang tuh harus dan tahu harus iya belajar. agama itu tadi ada fardu memang kifayah. ilmu yang fardu Iya, kifayah. sama tadi yang jihad. Iya, kayak Kayak gitu. Dan semuanya itu bisa untuk menjadi ilmu cari duit bisa. Iya. Semuanya bisa berarti ya? Iya. Oke, baik. Next. Yang keempat. Studi kasus nih, si jenius tanpa adab dan si santun yang lambat. Biasanya kayak gitu kan. Yang pintar yang mohon maaf ya, kadang-kadang adabnya kurang. Bayangkan, kalian adalah seorang perekrut kerja atau pemimpin sebuah lembaga HRD lah. Ada dua kandidat. Kandidat ini orangnya sangat cerdas, belajarnya cepat, tahu banyak hal, tapi agak sombong dan kurang menghargai orang lain. Ini nyata, banyak ini. Kandidat B adalah orang yang lambat belajarnya, nilainya pas-pasan, tapi adabnya luar biasa. Santun, jujur, dan menghormati senior. Dari sudut pandang umum dan Islam, di mana adab lebih tinggi dari ilmu? Siapa yang akan kalian pilih dan apa alasannya? Dikombain aja. Dikombain. Dikombain. Ayo coba dikombain gimana? Karena alasannya. Berarti si santun yang ada adabnya. Ada nggak yang C? Ini kan salah satu, makanya kan sengaja biar ada ininya. Ya kan semua kan bener nggak ada yang salah, pasti Iya, punya iya. sudut pandang sendiri ya, perspektifnya dari sudut pandang masing-masing. Ayo mungkin. Ya si santun Santun tapi kurang cerdas. nggak apa-apa. Kan kalau misalkan dia ahli itu kan harus godok gitu. Iya. Ya, biasa Biasa. gitu. Masih ada kesempatan untuk dibikin pinter gitu. Kalau santunnya itu butuh proses nih yang Nggak ada adabnya. Tidak ada adabnya itu susah. Agak sombong soalnya. Iya, Iya. agak susah itu untuk memperbaiki dia menjadi santun gitu kan. Kalau Attitude-nya yang soalnya sudah kurang. santun itu justru Bisa dipasang. iya, pintarannya Masih harus bisa diarahin. bisa di Jadi lebih milih Si santun yang lambat. santun yang cerdas. Oh nggak ada. Santun ya, iya. Walaupun pelan-pelan gitu, tapi Iya, kan adabnya itu bagus kan ya. masih bisa di Lebih itu ya jadinya ya, ininya ya. Seperti tadi dijelaskan hard work gitu kan. Heeh. Nah, jadi ya kalau misalkan santun lambat,
Hakim ya, misalnya ini hakim. Kalau saya setuju nih, saya senang yang si jenius tanpa Tapi adab. Tanpa ada juga ada jadi dia nggak ada adabnya berarti ini. Sebetulnya tergantung ya. Sebetulnya tergantung kita targetnya mau yang mana gitu ya. Mau target yang mana. Kalau kita mau mencari yang cerdas, kita pilih yang si jenius. Cuma memang nanti harus kita poles Oh iya. supaya dia Tetap diambil berarti. tetap diambil. Oke. Kan dua-duanya masing-masing punya Punya kekuatan. ya. Nah kalau kita mau cari orang yang cerdas, kita ngambil si santun, kayaknya agak lama tuh. Oh iya. Iya. Kalau target kita mencari Iya, orang iya. yang beradab, Iya. cari si santun. Tergantung progres. Ya, Iya. tergantung Ini kondisi lagi ya, gimana kondisinya ya, yang mengharuskan seperti itu ya. Iya. Kalau hitung-hitungannya cepet terus ujungnya lambat, yang harusnya bayar 10.000 aja ujungnya jadi nolnya tambah 100.000, bangkrut juga repot nih. sendiri. Baik. Next ya. Terakhir. Itu terakhir ya. Iya. Fenomena zaman, canduan motivasi instan. Oh. Sekarang banyak orang canduan nonton video motivasi di TikTok ataupun Instagram. Kuat-kuat segala macam itu ada. Ikut seminar atau membaca kutipan Islami tentang kesuksesan. Tapi setelah videonya habis, mereka kembali malas dan tidak melakukan aksi nyata atau action. Nggak ada actionnya. Mengapa dosis motivasi zaman sekarang cepat sekali hilang? Apakah ada yang salah dengan cara kita mencari motivasi? Dan apa solusi konkretnya menurut Islam maupun psikologi agar motivasi itu bertahan di dalam dada, bukan cuma di dalam handphone? Iya, ya. Baik. Akhirnya belum. Biar semua kena bagian. Gimana jadinya? Ya, menurut saya motivasi itu kan nggak bisa instan ya. Iya. Harus setiap hari mungkin kalau di kelas Proses. anak-anak nih setiap hari harus dikasih motivasi gitu. Jadi dia menyerap di hatinya gitu, bisa dipakai setiap hari sama anak-anak. Kalau instan kayak ini kan dibilang video lihat di layar HP selesai itu udah selesai. Kalau ini berarti kan kalau untuk anak-anak di kelas setiap hari harus dikasih motivasi. Tuh Mia Iya. waktu itu pernah cerita katanya setiap hari harus ada afirmasi ya, ada afirmasi. Ya, gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Iya, jadi di kelas 4 itu yang saya bilang saya nggak bisa kondisiin kan. Iya. Jadi mereka bisa diemnya itu saya afirmasi positif. Misalkan contohnya gini, kamu berangkat dari sekolah itu niatnya apa? Dari rumah ke sekolah Iya, niatnya iya. apa? Pertama kayak gitu. Misalkan dia bilang niatnya belajar, bener nggak kalian belajar di sini? Gitu kan. Kalau memang sampai di sekolah karena pada saat itu tuh lari-larian, mereka ngobrol kanan kiri gitu kan. Terus akhirnya saya kasih afirmasi positif. Sekarang bayangin orang tua kalian di rumah lagi kerja. Kerjaan itu kan pas banyak gitu. Ada yang jadi ojek online, ada yang gitu-gitu. Nah, ada yang di kantor, bayangin kalau yang jadi ojek online. Orang tua nyari duit sampai segitunya, panas-panasan. Kamu di sekolahan kayak gini gitu. Kasihan nggak sama orang tua? Iya. Terus tapi pada saat itu mereka semua sedih kan. Tapi dari sedihnya itu dia jadi kebangun. Oh iya. Jadi ada motivasi belajar. Oh iya, aku harus kayak gini. Jangan sampai aku ngecewain orang tua aku kayak gini. Jadi setiap hari yang harus dikasih motivasi kayak gitu. Jadi harus ya. Nah, Kalau nggak dikasih motivasi, Kalau Jaki, besok saya mau tanya. udah bisa ya. Saya mau tanya Pak Jaki, kalau dulu sekolah enggak nih? Dulu sekolah motivasinya apa? Motivasi saya menjadi guru. Bukan. Ya, kan Saya yang ada. jawab nih, saya yang jawab. Berat ini. Serangan balik nih. Aduh, kontrol teknik. Jadi Iya. bukan rahasia. Jangan. Ya mungkin ada Telia mau menambahkan atau lanjut. Ada tambahan lagi? Motivasi ya, motivasi Ya. enggak, saya sendiri jujur ya, maksudnya pasti kan motivasi itu kayak ada up and down gak sih? Oh iya. Ya kan kadang, Fluktuatif nih, naik turun. kadang nggak bisa, aduh capek banget sih Ya. ini, udah burn out banget ini pekerjaan beberapa pegang gitu kan, tapi akhirnya gue harus bisa, gue pasti bisa nih, pasti bisa. Jadi afirmasi itu selalu maksudnya entah misalnya bisa memang ngelihat apa sih cuplikan di video ataupun medsos Sering gitu tuh kan, ya. benar kadang kalau misalnya kita sambil di perjalanan naik Iya. MRT kan kita baca gitu oh iya kita baca kayak gitu aja Iya. tuh kadang jadi kayak ngebangun sendiri gitu sih
Walaupun cepet sekali hilangnya gitu ya. Iya, walaupun tapi nanti kan iya. Setidaknya Setidaknya terus bangun. Nyambung lah sedikit. Iya, benar, maksudnya pasti setiap orang nggak mungkin motivasinya terus ya Pak, terus ya nggak sih, pasti ada kalanya kayak Ini kalau kayak udah iman juga naik turun berarti manusia. iya kan ada burnout-nya juga kan, kayak ada Kan kita terlalu masih manusia. iya benar kan, nggak mungkin Manusiawi berarti ya? iya manusiawi banget sih. Ah. Jadi Mama ada yang mungkin tambahkan lagi. Ya, memang kalau iman begitu. Iya. Tapi kalau amin naik terus. Kepala sekolah berarti ya. Baik. Kalau motivasi itu sama harus dibarengin sama manifestasi nggak sih? Manifestasi. Saya dua-duanya saling berhubungan mungkin. Manifestasi. Iya. Manifestasi apa? Manifestasi. Manifestasi apa? Manifestasi apa? Investasi. Kalau manifestasi itu yang hasil Iya, hasil dari prosesnya, iya. Hasil akhir. Hasil akhir. Iya. Mungkin kenapa di situ banyak penurunan karena nggak ada manifestasi di situnya. Oh, hasilnya. Hasilnya. Iya. Jadi kayak ngelirik, gue pengen ini tapi nggak keluar hasilnya, jadi udah kecewa duluan, akhirnya udah biarin aja. Males. Males jadinya. Tapi Berarti- kalau ada hasilnya mungkin nanti bakalan naik terus dia. Ketika ada manifestasi Nah, itu ya. dia ada cuannya, iya. Apalagi ada cuannya ya. Cuan. Kalau yang apatis, kalau yang apatis, ya udah Ya nggak mau tahu dia. nggak mau tahu mau di mana bodo amat Iya, bodo gitu. amat, Gimana iya. itu? Gimana? Ya apatis. Apatis? Flat aja. Gimana maksudnya tadi? Iya, tadi kan harus ada manifestasinya gitu Ada kan. hasilnya. Tapi kalau misalnya Tapi orang kalau yang cuek? iya orang yang Lewat cuek. udah dia udah ya Acuh. udah gitu, acuh aja udah apatis Berarti aja. itunya harus dikembangin lagi, Kembanginnya maksudnya dari motivasinya. lebih Ada giat yang lagi. salah pasti dari Oh, dari ininya. Ada yang salah dari motivasi tersebut gitu maksudnya. Iya. Iya. Stasi. Mungkin nggak nyampe sama ininya. Kayaknya jadi kalau Nggak dapat mungkin tidak. di Kalau apatis kayaknya aliran Jabariyah itu. Mas. Iya. Baik. Mungkin cukup sekian sini aja ya. Demikian. Oke. Saya sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Alu. Yang awalnya mungkin saya jujur takut banget sampai tadi malamnya saya nggak bisa tidur. Saya bilang ya Allah, bantu saya Allah, bisa Allah bisa sekali nanti. Sampai akhirnya alhamdulillah nggak ada yang nggak mungkin. Kalau misalnya memang niatnya tadi kembali lagi ke niat tadi, niat di awal karena Allah biarin pasrah aja semuanya. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Intinya seperti itu. Tapi sebentar. Ya, Kan belum ada pertanyaan. Belum Pak. Kasih pertanyaan, kasih pertanyaan. Saya cuma mau tanya ini. Iya ya. Ini bikinnya pakai apa ini cakep ini? Saya itu sebenarnya saya sebelumnya ya boleh sharing sedikit ya. Awalnya saya mau nanya, Bang Ivan nih gimana caranya, saya nggak tahu nih, beneran memang saya nggak tahu gitu kan. Ya. Sampai akhirnya Bang Ivan pakai Canva, saya bingung nih. Saya cari semua itu dia niat instruksi saya dari dalam, maksudnya harus bisa nih setidaknya. Akhirnya datanglah kayak misalnya mini PowerPoint atau AI yang gamma segala macam ada di situ. Saya campurkan semuanya sampai akhirnya Terbentuk seperti itu. Kalau melihat dari logo kanan bawah itu Gemini tuh. Kalau ini ya, tapi kalau yang di atasnya bukan, yang presentasi awal tadi bukan. Gitu. Jadi saya kembangkan dari AI yang banyak. Saya nggak tahu sebenarnya ini karena punya kesempatan 3 minggu ya mungkin itu dia. Saya usahakan sebaik mungkin ya. Ya maksud saya mau kekurangan apa yang penting saya usahain sampai akhirnya begini hasilnya. Semoga Ya, jadi memang beda ya kalau saya bikin kan tuh yang model-model tahun 90. Saya gambar-gambarnya juga ini tadi awal perempuan. Saya mau buat jadi laki-laki. Oh, Pokoknya yang benar-benar dari saya. Ini kacamata misalnya gitu jadinya. Oh gitu. Iya, ini anak-anaknya misalnya. Walaupun ada yang Tapi terus terang luar biasa ini. Itu askar. terima kasih. Nggak nyangka saya juga sebenarnya. Iya. Ya. Oke, pertanyaan dari saya ini Pak Mas Zaki. Iya saya. Jadi kita bicara motivasi umum, Iya. barat dan barat. Nah, kalau seperti yang tadi kan sudah dijelaskan. Nah, kira-kira gapnya di mana kira-kira? Kalau kita lihat antara barat dan Islam ini. Barat dan Islam. Ini mau di next. Dan segi motivasi belajar. Tadi sih yang saya lihat kan ada yang niatnya. Kalau yang di barat nggak ada niatnya, mungkin dia langsung aja. Yang penting dia ada instruksi kayak gitu mungkin. Oke, kalau misalnya di barat itu tidak ada niat, Iya. apa yang
Maksudnya kita dari mana? Kalau di barat itu dia tidak ada niatnya gitu. Karena setahu saya kan dari hadis mungkin ini menurut saya ya, maksudnya mungkin nama amal biniat, apakah memang ini juga ada juga di Alkitab, mungkin mereka yang di apa sih namanya di barat sana gitu. Jadi saya punya argumentasi seperti itu, Pak. Berarti dasarnya kan hanya karena Iya sih. hadisnya. Iya betul. Habis rujukannya itu soalnya saya dari niatnya. Kalau kita perhatikan pemahaman dari misalnya turunnya Abraham Maslow, ya kan dia dari dasar. Iya. Kalau yang awalnya tidak terpenuhi, yang nomor dua itu Nggak bisa juga, iya kan? semuanya. Nah, kemudian tadi ada dari siapa tadi yang Deci. Deci. Nah itu kan lebih malah dia lebih mengarah kepada ada intrinsik dan ekstrinsik. Iya, betul. Motivasi. Makanya tadi saya tanyakan itu di mana kira-kira bedanya antara perspektif umum dan perspektif Islam kalau bicara tentang motivasi ini. Coba karena kalau misalnya tadi di apa argumentasinya karena hadisnya menyebutkan nama Amal biniat. terlak kan. Nah, apakah karena hanya itu atau alasan lain? Ya paling kalau yang lainnya tetap sih saya kan berdasarkan hadis mungkin dari saya ya. Misalnya ta'allum kan kayak mengedepankan adab ketimbang ilmu. Kan kalau misalnya mungkin kalau di luar adab. Apa tadi? Adab. Nah, kalau misalnya ini kan sebenarnya ada baduran misalnya. Ada Apa benar tadi? tadi yang berdua. Mana? Apa tadi? Tadi Bukan kan kawan. adab tadi yang tadinya Oh ada banyak ini ya. apa sih? Oh yang ada ini. Nah, ini kan menekankan pada adab ya. Iya. Azal dulu. Adab kan? Nah, tapi kalau kita kembali ke Bandura, tadi kan ada salah satu di Bandura itu kebetulan ya. Kebetulan disertasinya tentang Bandura, Pak. Iya. Jadi dari definisi diri Bandura, saya ngambil dari Bandura. Jadi Bandura itu menyebut kalau di sini bedanya karena alasannya karena ada. Di Bandura itu kan ada teorinya yang disebut dengan persuasi verbal. Iya. Ya kan, persuasi verbal itu adanya motivasi dari orang lain. Gitu. Ya. Nah, motivasi itu kan tidak jauh bedanya dengan apa. Gimana ya saya susah jawabnya. Ya kalau saya soalnya ngeliat dari situ mungkin ya karena landasannya memang dari sini ya. Saya juga nggak tahu kalau memang di sana juga enggak, karena memang pasti kan di sana kan nggak ada yang kitab yang kita gini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi makanya saya sorotannya seperti itu gitu. Pak dosen. Oke, baik. Yang kedua, masih mau ditanya lagi? Boleh. Nggak apa-apa kan buat ini juga, buat pertimbangan saya juga ke depan yang saya kan. Yang lain dia. Coba yang lain nggak apa-apa. Oh boleh. Tadi gapnya tadi apa tadi? Iya. Kalau tadi Yang mana? di barat itu fokusnya, Yang barat. Ya. sedangkan di Islam itu apa? Yang mana tadi? Bedanya Islam antara dari niat. kalau Islam itu Dari niat. ya, Dari saya sama mengedepankan adab ketimbang ilmu. ada ketemu ilmu. Kalau yang barat tadi Belum ada sih soalnya. Kalau yang saya lihat kalau yang adab itu Yang posisi ini ya. iya soalnya. Ini. Tuh nggak ada adabnya soalnya. Dia lebih ke umum aja gitu. Nggak ada yang lebih ke agama gitu. Basic ke agamanya seperti itu jadinya buat saya ya. gapnya kalau di barat itu dia lebih ke hasil. Kalau kita kan bicara tentang behavioristik ya, dia lebih ke hasil. Nah, kalau yang di Islam itu tidak hanya hasil, tapi dia juga bicara tentang bagaimana proses gitu. Prosesnya dihitung. Bedanya di situ. Kalau barat itu pasti dia hasil, Gitu ya. pasti dia hasil. Ya, Dia mencari hasil gitu ya Pak. iya. Jadi intinya dia hasil. Makanya kalau kita bicara, kalau kita lihat di Jepang, ya, itu kan banyak orang yang frustasi usia muda. Iya. Iya. Bunuh diri ya. Karena hasil saja. Prosesnya. Prosesnya walaupun mereka sudah sampai katakanlah misalnya 100 nih, sudah sampai 99,9%, tapi kan belum sampai 100, mereka bisa frustasi. Nah, kalau di Islam itu makanya kan ada istilah roja dan khauf kan, Khauf, jadi iya. penimbang. Nah itu di situ gitu. Iya. Optimis dan rasa takut. Nah, makanya kalau saya perhatikan di sini, kalau ini kita praktekkan, Masya Allah.
Nggak ada orang yang masuk Takut. nggak ada yang takut, nggak ada yang masuk neraka. Iya. Iya. Ya kan? Oke. Ada yang lain nggak sebelum kita bertanya? Ada yang tanyakan nggak yang lain? Mungkin menambahkan aja kali Pak ya. Kalau dari sisi Islam saya melihat itu, jadi kita punya proyeksi itu ke depan tidak hanya hasil di dunia ya, Iya. atau satu tahapan sampai selesai ke tahapan yang kita tuju, tidak sampai di situ, tapi lebih kepada motivasi bahwa kehidupan itu tidak hanya selesai di dunia. Ada satu tujuan yang sangat agung, yang luar biasa, yang itu menjadi target seluruh umat Islam, yaitu adalah kehidupan di akhirat. Karena dalam Islam itu mengenal bahwa dunia ini hanya sebagai tempat kita untuk bercocok tanam, dan hasil akhir adalah akhirat. Saya setuju dengan Miss Mini bahwa proses itu juga salah satu yang sangat dinilai ya di dalam Islam. Selain dari hasil dari proses itu, yang kadang orang-orang di luar Islam itu terlalu berharap hasil 100%. Di Islam saya melihatnya tidak harus 100% ya, karena disitulah ada faktor usaha yang maksimal, kemudian ada doa, dan juga ada kepasrahan kita, berserah diri yang kita kenal dengan wakal. Kita juga dipondasikan dengan hal-hal lain, bahwa segala sesuatunya ada qada dan qadar Allah, sehingga harusnya sebagai seorang Islam itu tidak ada yang putus asa, apalagi sampai bunuh diri, karena bunuh diri itu dosa, Bang Zaki. Oh, jadi Iya. Iya. Terima kasih sudah bisa Ya, jadi kalau lihat dari Islam itu mau berhasil mau enggak itu di hatinya percaya dengan kode dan kode. Jadi enggak ada frustasi, kok saya udah maksimal, istilahnya usaha saya udah berdarah-darah, kok hasilnya enggak tercapai gitu. Nah itu dalam Islam tidak mengenal putus asa. Jadi misalkan tidak ada hasil saat itu, mungkin ada ganjarannya di kehidupan lain, misalnya pahalanya besar kayak gitu-gitu. Jadi kita dari dalam Islam itu tidak mengenal harakiri. Kalau di Jepang kan gitu. Kalau misalnya tidak berhasil, dia malu, kan? Makanya dia bunuh diri. Itu jalan terakhir mereka. Begitu juga kehidupannya. Kalau Jepang, kalau sudah tidak dibutuhkan, itu dibuang. Kalau sudah tua, kedua dibuang ke hutan. Jadi memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Anaknya sendiri pun tidak peduli dengan kehidupan orang tuanya. Makanya banyak kalau di Jepang itu bunuh diri ya seperti itu, karena tidak menghormati orang yang lebih tua. Kalau kita kan kita waktu kecil kita di diasuh sama orang tua. Nah pas orang tuanya sudah renta, kita berbalik, kita yang mengasuh mereka gitu. Karena ada timbal baliknya, kalau mereka kan agamanya tidak ada sampai ke situ. Jadinya kalau misalkan sudah tidak bermanfaat, ya sudah dibuang saja gitu. Begitu juga dengan dirinya, kalau dirinya misalnya tidak maksimal, tidak mencapai yang dia tuju, dia tidak akan, makanya dirinya sendiri juga dibunuh gitu. Ibaratnya segitu mudahnya mereka itu, karena tidak ada ya mungkin aturan agamanya seperti itu. Iya, gitu. Oke, satu lagi. Baik Pak. Bentuk implementasi teori intrinsik dan ekstrinsik ini kalau kita aplikasikan di anak usia kelas 4, nah, seperti apa kira-kira? Itu tadi saya seperti yang tadi saya telah jelaskan, intrinsik sama ekstrinsik ya. Jadi biasanya dari ekstrinsik kan awalnya kan memang saya nggak punya basic berburu, kemudian saya cari-cari celah, kemudian ya dari ekstrinsik tadi dapat hadiah, terus sampai akhirnya ketika mereka sudah nyaman, dalam artian udah nyaman, tadi ada chemistry antara guru tadi, relasi relationness tadi, kemudian tanpa perlu hadiah pun mereka malah ayo kayak kemarin lagi, gitu lagi, tanpa pakai hadiah pun mereka sudah bisa menerima. Kalau menurut saya seperti implementasi. Oke, nah kalau misalnya tadi kan ada sesuatu yang hilang,
hilang dalam arti motivasinya itu tidak berlanjut gitu. Iya. Ya kan tadi yang tadi juga dibahas banyak kan. Nah, ketika motivasi itu tidak berlanjut, itu kan harus ada, kalau di pendidikan ada namanya evaluasi. Evaluasi Ya, itu. kira-kira bentuknya seperti apa? Dari cara lain mungkin yang lebih, ya kita juga perlu tes dulu di lapangan. Nggak bisa kita langsung ini terus kita bisa bilang berhasil, karena memang kadang-kadang ya karakter anak didik soalnya kan beda-beda ya Pak. Lalu jadi otomatis kita juga harus mengerti juga, pasti di generasi mungkin selanjutnya nanti kelas 3 kelas 4 pun pasti kan berubah lagi nanti ujung-ujung, dan itu pasti saya akan berubah lagi apa sih namanya metodologinya seperti apa sampai menemukan oh ini nih dapat cara yang seperti ini, seperti itu. Kita coba dulu yang lama, kalau memang nggak berhasil baru kita coba yang tes yang baru, misalnya dengan apa ya itu perlu apa sih namanya ya, perlu dites dulu apapun itu nanti. Kayak gitu. Oke, cukup. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan itu tutup kan? Udah pasti udah. Tutup aja. Tutup. Oh belum ya? Ya udah. Ya demikian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya namanya juga manusia. Tidak Pesan-pesannya gimana? Pesan-pesannya. Pesan dan pesannya nih kamu tuh tinggal di kau tuh. Pokoknya hari ini saya Artinya di bawah. campur aduk hati saya pokoknya. Tapi ya karena tadi kembali lagi niat, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan sama Allah dan Motivasi. motivasi juga ya. Sudah lebih lega sekarang. Alhamdulillah setelah ini saya bisa makan lebih tenang dan tidur juga lebih lelap. Dari tadi malam Selama 3 minggu. Ya demikian mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.